Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna 'amalan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Masjid Jami' At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini Allah masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Wabil khusus nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalani aktivitas-aktivitas kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah-ibadah kita selalu diiringi dengan ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai umat baginda yang istiqomah mengikuti jejak langkah manhaj tariqah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita selesaikan pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Ghawthaniyah sampai di hadis yang ke-29 insyaallah. Benar ya? 29 ya. Kemarin 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Wa bisanadina al-muttasil ila al-muallifi hafizahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'athum ra'atun ta'ridu nafsaha alaihi. Dari seorang sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kami pernah satu ketika bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang perempuan menawarkan dirinya kepada baginda Rasulullah. Jadi datang perempuan minta dinikahin sama Rasul. Sebagai pengetahuan, Nabi itu Allah izinkan menikah tanpa wali, tanpa saksi. Kita tahu belum? Jadi Nabi itu kalau dia mana-mana mau sama perempuan, dia tinggal ajak, kamu jadi istri saya ya, sah langsung. Allah yang menikahkan. Ini terjadi khusus untuk baginda Rasulullah SAW. Dulu sempat ada Pak, orang yang ngaku jadi Nabi, yang mana perempuan dia mau, dia tunjuk, dianggap sebagai istrinya. Alhamdulillah ya. Jadi ada perkara-perkara, ada hadis-hadis yang kata ulama ini khusus buat Nabi. Di antaranya ini, nikah tanpa wali, tanpa saksi. Dua-duaan doang sama perempuannya. Di antaranya juga, walaupun ini nggak disepakati, Rasulullah itu pernah mau sholat mencium sebagian istrinya. Waktu itu Siti Aisyah. Qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisaihi. Nabi mencium sebagian istrinya. Fayusalli wa lam yatawaddo. Kemudian dia sholat nggak wudu lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa
suami nyium istri nggak batal. Tapi kata Imam Syafi'i, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bilangnya, aula mastumun nisa. Kalau kalian sentuh perempuan, cari air buat wudu. Berarti kan kalau sentuh perempuan batal. Perempuan itu perempuan yang boleh dinikah, yang bukan mahram. Kalau mahram kan nggak boleh dinikah. Kalau mahram nggak batal. Kalau yang boleh dinikah batal. Istri boleh dinikah nggak? Boleh, berarti batal. Itu Al-Quran. Kok Nabi malah cium istri? Kan mestinya batal dong. Nah, kata Imam Syafi'i, hadis terkait Nabi cium istri nggak batal itu khusus buat Nabi. Walaupun nanti sebagian ulama katakan enggak, itu berlaku juga buat kita. Tapi Imam Syafi'i bilang ini khusus buat Nabi. Dari mana Imam Syafi'i ngomong begitu? Sebab ada hadis lain yang mengatakan, saya adalah orang yang paling kuat di antara kalian menahan nafsu. Jadi Nabi walaupun bercanda-bercanda sama istri nggak bakal kebablasan. Beda sama kita. Makanya Imam Syafi'i sama istri tetap batal. Imam Malik, karena ada hadis tadi yang Nabi bilang saya adalah orang paling kuat nahan nafsu, jadi ketika Nabi mencium istrinya, Imam Malik memahami, oh kalau gitu, kalau bisa nahan nafsu, nggak syahwat, nggak batal. Dia baru batal kalau bersentuhan dengan syahwat. Itu hebatnya para ulama. Hadisnya satu, ayatnya satu, tapi bisa bermacam-macam pemahamannya. Itulah kenapa kita ngaji harus pakai guru. Nggak bisa langsung baca Quran, baca hadis kita amalin, nggak bisa. Ya, karena sering terjadi hadis secara zahir bertentangan satu sama lain, bahkan dengan Al-Quran sekalipun, sehingga butuh penjelasan ulama ini gimana menyikapinya. Nah, ini begitu ya. Jadi Nabi boleh menikah dengan seorang perempuan tanpa saksi, tanpa wali. Ajak aja perempuannya, Allah langsung yang menikahkan. Satu ketika ada perempuan menawarkan dirinya untuk bersedia jadi istri Nabi. Fa khaffadha fihal basara wa rafa'ahu. Nabi pandang perempuan itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, dilihatin. Kira-kira cocok kagak nih? Ya. Ini pertanda bahwa kalau kita mau menikah, kita boleh ya melihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, tapi apa yang boleh dilihat ya. Muka dan telapak tangan tuh boleh dibuka, selebihnya jangan ya. Falam yuridha, setelah diperhatikan Nabi nggak mau. Boleh-boleh aja. Faqala rajulun min ashabihi. Lalu di kalangan sahabat yang lagi duduk di situ, karena Nabi nggak mau, ini orang mau. Kata dia, ya Rasulullah, zawwijniha. Kalau engkau nggak mau, udah buat saya aja sini, gitu. Allah. Qala, kata Nabi, hal indaka min syai'? Ente punya apa emang mau nikah? Nikah itu memang butuh modal. Modal bukan buat pesta, modal untuk bayar mas kawin. Jadi Nabi tanya, ente punya apa? Punya apa bermakna untuk dijadikan mas kawin. Qala ma indi min syai'? Saya nggak punya apa-apa ya Rasul. Kata Nabi, wala khatamin min hadid. Meskipun hanya cincin dari besi nggak punya juga. Kata Nabi. Kata dia, la wala khatamin min hadid. Walaupun cincin dari besi saya nggak punya. Walakin, akan tetapi ya Rasul, asyukku burdati hadhihi fa'utihan nisfa wa akhzun nisfa. Saya akan robek jubah saya. Burdah itu jubah luaran. Jadi orang Arab itu biasa pakai baju gamis lalu pakai jubah luaran kayak habaib-habaib itu. Saya akan sobek jubah saya ini. Sebagian saya jadikan mas kawin buat dia, sebagian saya simpan. Allah, saking miskinnya mas kawin sampai pengen nyobek jubah bagi dua. Dan bapak-bapak perlu tahu ya, pada masa itu komoditas tekstil kain mahal pak. Makanya zaman itu orang yang menyengserkan kain dianggap khuyala, sombong. Sebab memang pada masa itu kain itu barang mahal, barang mewah. Sekarang yang bikin barang itu mewah bukan apa-apa merek ya. Walaupun pakai sarungnya enggak isbal di atas mata kaki, kalau BHS yang 7 juta lah khuyala. Ya, paham maksudnya nih?
Jadi zaman sekarang ini udah nggak ada kolerasi antara isbal atau nggak isbal. Tapi kalau mau ngamalin hadisnya silakan. Tapi jangan bilang kemudian yang celananya nyengser lalu sombong. Bagaimana mau sombong? 70.000 nih celana, kan gitu. Betul nggak? Sedangkan ada orang-orang celananya sampai 2 juta, 3 juta. Jadi memang zaman itu kain itu adalah barang mahal. Sehingga siapa yang menyengserkan kainnya, kata Nabi, dia sombong. Jadi memang barang buat pamer tuh kain zaman dulu. Sekarang mah barang pamernya bukan itu, BMW, ya kan? Walaupun celananya ngatur mobil BMW ya, huyalah. Potensi itu pasti bakal ada. Jadi beda konteks. Ya. Itu cara memahami hadis, Pak. Jadi nggak sembarangan. Oke. Lalu kata Nabi, jangan, nggak usah. Nabi tanya, hal ma'aka minal Qur'ani syai'un? Apakah engkau punya hafalan Quran? Qala na'am, ya saya punya. Qala idhab, pergi, maksudnya bawa dia, faqad zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kamu boleh bawa dia, saya nikahkan kepada dia dengan mas kawin hafalan Quran. Pak, perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini sering dijadikan buat gaya-gayaan orang nikah pakai hafalan. Salah. Hafalan Quran dijadikan mas kawin setelah dia nggak punya apa-apa. Jadi mas kawin harus benda bernilai harta, syai'un mutamawwal bahasanya gitu. Sesuatu yang nanti ketika dibutuhkan bisa dijual. Namanya syai'un mutamawwal. Itu mas kawin tuh kayak begitu. Jadi nggak serta-merta langsung udah pakai hafalan, nggak gitu konsepnya. Makanya dari awal Nabi tanya apa? Punya apa dulu? Cincin dari besi punya nggak? Tuh sampai segitunya, sampai dia menawarkan, ini saya sobek baju saya deh, saya sobek jubah saya jadi 2. Itu kan sesuatu yang bernilai, jadi mas kawin. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung pakai hafalan Quran, paham ya? Nah, gitu. Jangan mentang-mentang biar keren nikah mas kawinnya hafalan Quran lah. Berikutnya. Wa an Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dzakara annahu la yastati'u an ya'khudha min al-Qur'ani syai'an. Wa qala Ibnu Uyainah fa qala ya Rasulullah 'allimni syai'an min al-Qur'an fa inni la aqra'u. Qala qul subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala wa dhamma 'alaiha bi yadihi wa qala hadza li rabbi ta'ala famadza li qala qulillahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini fa dhamma bi yadihi ukhra wa qama. Dari Abdullah ibni Abi Aufa, beliau bercerita, satu ketika ada orang datang kepada Nabi. Orang ini datang kepada Nabi untuk mengeluhkan bahwa dia nggak bisa hafal Quran, susah. Jadi dia nggak bisa ngapalin Quran, lupa mulu. Lalu orang ini minta sama Nabi, wahai Nabi, ajarkan saya satu amalan yang bersumber dari Quran yang bisa saya amalkan sebagai pengganti bahwa saya nggak bisa ngapal Quran. Kata Nabi, baca ini. Ini kita boleh baca nih, Pak. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dibaca, diulang-ulang ya, bagi orang yang tidak hafal baca Quran, hafal Quran ya. Kata orang tadi, oke, saya terima. Jadi dia menerima amalan tadi yang subhanallah alhamdulillah tadi digenggam gitu, simbolik. Kata dia nih, tapi bacaan ini buat Allah. Apa maknanya buat Allah? Semua kalimat itu, subhanallah kan pujian kepada Allah, maha suci Allah, walhamdulillah segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah. Ini kan semua pujian kepada Allah. Lah buat saya mana tuh? Ini orang sahabat Nabi tuh lucu-lucu, Pak. Jadi orang-orang seperti ini nih ada zaman Nabi, Pak. Nggak zaman kita doang. Jadi pengen ibadah tetap mikirin bagian dirinya. Allah. Ini buat Allah semua ini. Subhanallah kan buat Allah, alhamdulillah buat Allah, Allahu akbar buat Allah. Buat saya mana katanya? Oke, kalau gitu baca Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini. Oh, diterima. Oke, ini buat Allah, ini buat saya. Jadi 2 amalan. Apa maknanya, Pak? Dalam doa, pertama puji Allahnya dulu. Jadi sebelum kita doa ini puji-puji Allah dulu. Ya Ghafur, ya Syakur, gitu-gitu.
baru minta sama Allah. Jangan belum apa-apa udah langsung minta duit misalnya. Allahumma apa? In kana rizqi fis sama fa anzilhu dulu. Puji-puji Allah dulu, baru minta yang diri kita. Gitu ya. Nah, ini bagi orang yang enggak hafal Quran, kata Nabi baca ini ya. Baik. Bacaan ini yang Allahumma ighfirli warhamni dipakai oleh ulama untuk bacaan di antara dua sujud ya. Ada tambahan sedikit dari riwayat-riwayat yang lain. Wa 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dari sahabat yang bernama Bara' bin Azib, Rasulullah bersabda, hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Baca Quran biar bagus suaranya ya. Wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kunna na'khudhu as-sibyana minal kuttabi liyaqumu bina fi syahri Ramadan. Fana'malu lahumul qaliyata wal khusqananaj. Siti Aisyah radhiyallahu taala bercerita, kami dulu biasa ngambil anak-anak kecil dari TK. Kutab itu TPQ lah ya, TPQ. Jadi Siti Aisyah itu ngambil anak-anak TPQ untuk tinggal di rumah beliau, belajar ngaji, lalu disediakan makan. Sekarang ini jadi mode pengajian pesantren pasaran. Bapak pernah tahu nggak? Jadi di beberapa pesantren itu ketika Ramadan diliburkan kegiatan rutinnya, tapi bikin kegiatan baru namanya pasaran. Belum pernah ya? Biasa, tapi ini di rumah ya, di rumah orang, bukan di masjid, bukan di musola. Makanya kata Siti Aisyah, kita ambil tuh anak-anak dari kutab, kita bawa ke rumah, kita sediakan makan, nah nanti ngaji di situ. Wa an Abdurrahman ibn Shiblin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana wa la taghlu fihi wa la tajfu anhu wa la taqulu bihi wa la tastaghfiru bihi. Dari Abdurrahman ibn Shiblin al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an. Kita ulang-ulang, baca sering ulama mengartikan hafalkan ya. Jadi bacalah atau hafalkan sama posisinya. Hafalkan Quran, bacalah Quran, wala taghlu fihi. Jangan berlebih-lebihan dalam bacaan. Jadi bacaan yang berlebihan namanya bacaan takalluf. Takalluf itu yang matnya harusnya 4, dia baca sampai 12. Takalluf. Atau nyebut hurufnya ainnya sampai gitu-gitu. Kan ada tuh begitu-gitu kan. Itu namanya takalluf ya, ngebebanin diri. Nah itu wala taghlu fihi, jangan berlebih-lebihan ya. Jadi sampai medok banget jangan ya, biasa aja. Wala tajfu anhu, tapi juga jangan terlalu keras dalam arti terlalu meremehkan. Baca ayat jadi-jadinya jangan. Jadi antara berlebihan dan antara meremehkan kita pilih tengah-tengah itu. Gitu bacaan yang benar begitu. Nah, ini perhatikan. Wala ta'kulu bihi, jangan makan dengan Al-Qur'an. Apa maknanya? Jangan jadikan Quran sebagai mata pencaharian. Makanya sebetulnya imam itu nggak boleh dibayar. Jadi ngimamin itu nggak boleh dibayar. Makanya bahasanya kalau kita ngasih sesuatu buat imam itu bukan upah, itu hadiah. Gak boleh ada transaksi dan gak boleh diprotes berapapun besarnya. Iya. Mohon maaf, kori itu gak boleh dibayar. Kori, tahu kori gak yang Bismillahir gitu-gitu? Itu gak boleh dibayar. Kenapa? Karena kalau bacaan Quran dibayar, berarti ujrohnya dia bayaran itu. Dia dapat pahala. Nanti masalah ini diperlebar pembahasannya oleh Syekh Atiyah Sokor dalam kitab fatwanya. Ini memang ada berat nyampeinnya. Jadi nggak boleh makan dengan Al-Quran, nggak boleh jadikan Quran sebagai mata pencaharian kalau bayaran dari baca Quran, bukan bayaran dari mengajar. Kalau mengajar boleh. Beda. Mengajar Quran dengan baca Quran.
Bapak pernah lihat nggak acara-acara penampilan lalu ada qori'nya? Itu kan baca Quran itu. Itu yang dibayar itu nggak boleh. Makanya kalimatnya la ta'kulu bihi, jangan makan dengan Quran. Jadi baca Quran lalu kita minta dibayaran, itu nggak boleh begitu. Kalau dibagi sebatas hadiah terima, tapi nggak boleh ada akad, nggak boleh ada dari awal deal-dealan. Oke, saya baca 10 menit 2 juta ya, nggak boleh. Itu namanya deal-dealan, transaksi kalau begitu. Tapi kalau ngajar transaksi boleh, ngajar, ya, ngajar Quran, tajwid, makhorijul huruf satu-satu. Transaksi dari awal boleh. Oke, saya ajar 1 jam 100.000, itu boleh. Itu ngajar, beda ya. Nah, yang di sini yang dilarang adalah jangan makan dari Quran kalau dibayar dari bacaan Quran. Lagi Pak, kalau bacaan Quran aja nggak boleh minta bayaran, apalagi sekadar salawat. Ngeri ya? Nggak boleh Pak. Bapak-bapak kalau besok bikin acara Maulid Nabi misalnya, lalu ada tim hadrah baca salat, lalu dia minta sekian, nah jangan Pak. Karena dia berarti jualan suara sholawat, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kalau hadiah nggak apa-apa, artinya nggak boleh transaksi, dikasih berapapun harus terima udah. Jangan sampai hadis seperti ini menggambarkan para pengurus meskipun untuk ya udah kita bayar seadanya. Nah, kan kita harus batasi juga. Makanya harus, jadi dari pihak si qori'nya nggak boleh nagih, pihak pengundangnya harus punya tahu diri lah ya gitu. Jadi memang ya, bahkan wala tastakthiru bih, jangan jadikan Al-Qur'an sebagai tadi untuk memperbanyak dunia. Auzubillah ya. Ini pesan buat para qori-qori panggilan. Alhamdulillah saya nggak di situ, alhamdulillah ya Allah. Berikutnya, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu anni walau ayatan min kitabillah wa hadithu an bani Israila wala haraj wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, sungguh bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah olehmu dariku walaupun satu ayat dari kitab Allah. Perhatikan baik-baik ya. Ballighu anni, ini menyampaikan apa adanya. Paham Pak? Kadang-kadang orang menjadikan hadis ballighu anni walau ayat itu menyampaikan sekaligus tafsirannya, versi dia. Tidak boleh. Yang benar, kalau ente hafal Quran, silakan sampaikan apa yang ente hafal dari ayat Al-Qurannya. Soal kandungannya ente boleh sampaikan kalau ente sudah tahqiq dalam pemahaman tafsirannya. Paham ya? Ngerti nggak sini? Begitupun hadis, sama kita bahas yang kayak kemarin ya. Sampaikan apa yang kita dengar apa adanya secara lafaz. Adapun penafsiran seperti apa kita boleh sampaikan kalau kita sudah menekuni di bidang itu. Kalau belum jangan. Jadi hati-hati, jangan pakai hadis ini kemudian jadi serampangan, main share. Kalau memang kayak pendapat ulama gimana Ustaz? Boleh kalau pakai pendapat ulama. Iya, berarti kan kita sudah tahqiq dulu. Misalnya tadi tentang bahwa Nabi mencium sebagian istrinya lalu nggak batal wudunya. Kita pelajari kok begini. Padahal ayat Al-Qur'annya begini. Kita baca detail, nah kita bikin rangkuman, silakan share. Gitu, itu boleh. Tapi kalau kita aja nggak paham, baru 1-2 baris kita baca, jangan. Ya, nanti bisa merusak. Rusaknya agama justru sama orang-orang yang begini nih, rese. Nyampein ilmu sepotong-sepotong. Akhirnya jamaah pada bingung. Ya. Berarti yang kita sampaikan yang kita dapatkan dari guru kita ya. Iya, jadi kalau konteksnya Al-Quran, udah bacain Qurannya aja, jangan tafsirannya, jangan terjemahnya, bacain ayatnya aja. Hadis juga begitu, makanya kemarin konteksnya walaupun dia nggak paham, menyampaikan hadis Allah kasih sayang, bahkan di hadis yang lain Allah cerahkan wajahnya, itu kalau menyampaikan apa adanya hadis yang dia dengar, bukan maknanya, bukan kandungannya, bukan tafsirannya. Ayat juga begitu. Jadi balighu anni walau ayat itu maknanya ayatnya. Paham ya?
Gitu. Jadi ini berlaku buat semua, siapapun kita boleh menyampaikan ayat Quran, boleh, nggak ada larangan. Yang penting hati-hati kalau sudah masuk ke penafsiran, hati-hati kalau sudah mulai masuk ke pemahaman, gitu. Perlu tahqiq dulu. Lalu wahaddisu an bani Israil wala haraj. Boleh cerita tentang kisah-kisah Bani Israil, namanya Israiliyat. Nggak apa-apa, nggak dosa, ya. Dosa. Yang penting kalau bisa kita pastikan dulu secara riwayat. Nah, ditutup sama Nabi, waman kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas namaku, ini berat Pak. Berdusta atas nama Nabi. Dia menyampaikan hukum-hukum agama mengatasnamakan Rasulullah kan? Sebab Rasulullah orang yang pertama, apa artinya? Orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariat ini. Jadi apapun yang kita bicarakan tentang agama berarti kita mengatasnamakan Rasulullah. Kalau kita tidak tahqiq lalu kita menyampaikan apa yang Nabi tidak sampaikan, dianggap berdusta atas nama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat kembalinya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Hadis ini mutawatir, Pak. Artinya mutawatir di zaman itu, di zaman Rasulullah menyampaikan ini, yang dengar lebih dari 70 orang sahabat. Saat itu udah 70, ke bawahnya makin banyak, Pak. Satu orang kan bisa menyampaikan pasti puluhan lagi. Sampai sekarang pasti ribuan orang, jutaan orang sudah tahu hadis ini. Apa mananya? Jadikan hadis ini sebagai rem kita. Dakwah boleh, bagus dakwah tuh. Tapi rem, hati-hati jangan sampai kita sampaikan ini adalah yang tidak dikehendaki oleh baginda Rasulullah SAW. Ini bahaya, ya. Hati-hati, hati-hati. Hadis yang berikutnya, ya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqifu thumma yaqulu ar-rahmanir rahim thumma yaqifu wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Dari Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan Rasulullah itu kalau baca surah Fatihah diputus-putus per ayat, ya, jadi nggak disambung. Bismillahirrahmanirrahim habis, alhamdulillahi rabbil alamin habis, ar-rahmanirrahim habis, gitu ya. Nah yang terakhir yang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, satu ayat, harusnya nggak boleh berhenti tuh di alaihim. Yang an'amta alaihim harusnya nggak boleh berhenti. Kata ulama dalam ilmu waqaf wal ibtida itu waqafnya waqaf qabih. Waqaf apa? Waqaf qabih. Tapi kalaupun ada yang baca begitu nggak batal sholatnya, ya, karena tidak merusak makna. Dia hanya memutus yang harusnya nyambung, itu aja. Secara makna nggak ada yang berubah, ya. Kan batal sholat itu kan kalau kesalahannya yang besar. Kesalahan besar itu kalau yang berubah makna. Nah itu nggak merusak makna. Tapi memang kata ulama jangan, itu namanya waqaf qabih, gitu ya, kalau bisa. Tapi seandainya kita baca terus gak kuat, berhenti di situ gak apa-apa, ya. Jadi namanya waqaf ittirari, waqaf terpaksa karena napasnya habis, ya, boleh, ya. Tapi kalau bisa jangan. Mundur, ya. Kalau berhenti habis napas, sudah berhenti nggak apa-apa, balik lagi tarik. Ya. Kecuali kalau kita paham pas kita habis itu maknanya bisa sempurna, boleh langsung terusin, walaupun nggak ditarik lagi. Jadi memang ilmu waqaf wal ibtida berkaitan dengan pemahaman kita terhadap ayat, ya gitu ya. Jadi walaupun kita berhenti dan di situ bukan waqaf yang bagus, tapi kalau secara makna boleh kita teruskan dari situ, nggak apa-apa diterusin. Tapi kalau rusak, tarik. Nah kalimat tadi ghairil maghdubi itu kalau kita lanjutin lagi nggak rusak maknanya, gitu ya. Baik. Tapi kalau kita sambung nggak apa-apa, jangan diomelin nanti. Oh jangan, ente bid'ah, Nabi nggak begitu, nggak juga, ya, nggak juga. Di beberapa ayat yang lain, ayat-ayat Al-Quran yang lain, Nabi pun kadang-kadang disambung, ya. Jadi memang
Sayyidah Aisyah di riwayat yang lain ditanya, bagaimana Nabi cara baca Qur'annya? Kadang disambung, kadang dipisah. Ya, memang seringnya dipisah-pisah. Memang Nabi senang begitu sebab dia lebih tadabbur, gitu ya. Wa an Abdullah ibni Abi Qaisin qala sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala an qira'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajharu. Dari Abdullah ibn Abi Qais, aku bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang bacaan Quran Nabi. Nabi itu kalau baca Quran pelan apa keras? Nah, kita ini di luar sholat ya. Kalau dalam sholat udah ketahuan, yang malam keras, yang siang pelan, kecuali Jumat sama Id. Nah, kalau di luar sholat, Nabi bacanya pelan-pelan apa keras? Kata Sayyidah Aisyah, qalat kullu dzalika qad kana yaf'alu. Nabi kadang keras, kadang pelan. Jadi bebas. Yang nyaman baca keras silakan baca keras, yang nyaman baca pelan silakan baca pelan. Yang penting tajwidnya biar benar. Ya, mau pelan mau keras. Ingat ya, pelan tuh bukan dalam hati ya. Ini yang saya ulang-ulang nih. Iya. Pelan bukan dalam hati. Pelan tetap bersuara. Kan pelan ngomongnya. Tetap bersuara tapi pelan. Gitu. Minimal terdengar oleh kuping sendiri, ya. Hadis berikutnya. Oh, tadi. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahar. Nabi kadang-kadang pelan, kadang-kadang keras. Faqultu alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Kata Abdullah bin Abi Qais, segala puji bagi Allah yang menjadikan setiap urusan ada keluasan. Ini, Pak. Ini kata kunci agama Islam itu, kalau kita belajarnya benar, insya Allah di setiap kesulitan-kesulitan itu pasti ada celah-celah, Pak, kemudahan. Ya, makanya kenapa Allah menjadikan madhab itu banyak, Pak. Nah, nanti kita pada masa tertentu harus belajar sampai di mana kita bisa mentarjih, memilih mana yang paling kuat di antara pandangan 4 madhab. Kalau udah begitu silakan, nggak bermadhab nggak apa-apa. Tapi bukan berarti meninggalkan madhab, anti madhab, bukan. Maknanya dia sudah paham. Imam Syafi'i ngomong begini karena ini, Imam Malik ngomong begini karena ini. Nah, masing-masing argumentasinya dipilih. Oh, yang paling kuat argumentasi Imam Syafi'i. Oke, saya pilih ini. Jadi dia memilih karena dia sudah mempelajari bagaimana argumentasinya kuat. Bukan benar-benar nggak bermadhab, tahu-tahu langsung nyaplok hadis apa adanya. Lah, itu bukan begitu. Salah ya. Kalau belum bisa begitu, pilih satu madhab. Lebih aman, lebih selamat, ya, gitu. Allah. Wa an Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala qala kana awwala man jahara bil Qur'ani ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di Makkah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma, orang pertama yang berani baca kenceng-kenceng Al-Quran di kota Mekah setelah Rasulullah itu adalah sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud. Ini sepupu ya, sepupu Rasulullah. Sepupu apa bukan ya? Lupa nih saya. Yang sepupu Abdullah bin Abbas ya. Dicek lagi deh. Kisahnya gini, Pak. Jadi satu ketika sahabat-sahabat Nabi berkumpul, ijtama'a yauman ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika berkumpul sahabat-sahabat Nabi, lalu mereka bertanya, wallahi ma sami'at Quraisyun hadza Qur'ana yujharu laha bihi qattu. Ini orang-orang Quraisy belum pernah dengar bacaan Quran. Faman rajulun yusmi'uhumuhu. Siapa orang yang berani memperdengarkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah? Faqala Abdullah ibn Mas'ud, ana. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya yang bakal bacain terang-terangan. Lalu mereka berkata, inna nakhshahum alaika. Abdullah, jangan ente dah. Kita khawatir nanti ente bakal diapa-apain lagi sama orang Quraisy. Kan mereka nggak senang. Innama nuridu rajulan lahu asyiratun yamna'unahu minal qaumi in araduhu. Kita butuh orang yang memiliki wibawa tinggi di antara orang Quraisy, yang kalau dia macam-macam orang kagak berani. Kayak modelan Sayyidina Umar, ya kan?
kita butuh yang begini nih. Kalau ente nanti dipukulin." Gitu modelnya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? "Da'uni fa innallaha sayamna'uni." Biarin, Allah yang bakal belain saya. Allahu Akbar. Kita belum nyampe nih Pak, begitu Pak. Ya. Kita debat ini aja kalah. "Da'uni fa innallaha sayamna'uni." Biarin, Allah yang bakal belain saya. Fagoda Ibnu Mas'udin hatta atal maqama fi duha. Sampai kemudian esok harinya Abdullah bin Mas'ud berdiri di depan makam Ibrahim di waktu duha. Orang Quraisy sekitar Ka'bah biasa lagi pada kumpul-kumpul, ya, orang-orang Quraisy. Lalu bacalah Abdullah bin Mas'ud sepotong ayat Al-Qur'an, yaitu surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Tiba-tiba orang pada ngeliatin, apaan tuh? Baca apa tuh dia? Gitu. Lalu mereka pada bisik-bisikan, baca apa tuh Abdullah Mas'ud? Nah, lalu ada yang ngasih tahu, innahu la yatlu ba'da ma ja'a bihi Muhammadun. Dia bacain apa yang dibawa oleh Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Faqamu ilaihi. Lalu orang-orang Quraisy bangun, nyamperin. Fayadribuna, faja'alu yadribuna fi wajhihi. Mereka pukulin wajahnya Abdullah bin Mas'ud. Dipukulin bacaan Al-Qur'an di hadapan orang Quraisy, dipukulin, dikeroyok. Allahu Akbar. Dakwah nih, Pak. Wa ja'ala yaqra'u hatta balagha minha ma sya'allahu ayyablugha. Udah dipukulin, dikeroyok, tetap baca Al-Qur'an sampai pada luka mukanya. Tsumman sarafa ila ashabihi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud selesai dipukulin balik. Faqad athtaru fi wajhihi, mukanya udah pada bengep, kalau bahasa kita begitu ya, udah pada bengep. Faqalu, mereka sahabat-sahabat Nabi mengatakan, hadzal ladzi khasyina 'alaika, ini yang gue bilang kemarin. Tuh, kata jangan lo lagi. Bengep kan. Faqala ma kana a'da'ullahi ahwana 'alayya minhumul an. Mulai sekarang mereka akan lebih mudah lagi dengan bacaan Quran. Gak apa-apa, gue bonyok dulu sekarang. Nanti selepas ini mereka akan lebih mudah dengan bacaan Al-Quran. Allahu Akbar. Dakwah butuh pengorbanan, Pak. Ini pertama kali ya. Dakwah butuh pengorbanan. Wala in syi'tum la ughadiyannahum bimithliha ghadah. Kalau kalian mau, besok saya begitu lagi. Allah penantang nih. Sahabat Nabi. Qaululah hasbuk. Mereka mengatakan udah jangan. Kasihan. Qad asma'tahum ma yakrahun. Engkau sudah perdengarkan kepada mereka apa yang mereka enggak suka. Era itu Al-Quran gak kayak sekarang, Pak ya. Bacanya bener aja dipukulin, Pak. Sekarang orang pada berebutan baca Quran, bacanya malah agak bener. Allahu Akbar. Ini sama seperti, kan ada peraturan ya, Pak. Kalau kita megang bendera tuh kan gak boleh sampai nyengser, ya kan ya. Kenapa begitu? Ya kan? Karena kalau kita bawa nyengser, kita dianggap enggak menghormati perjuangan para pahlawan yang dulu mati-matian mengibarkan bendera. Lah, kalau Rasulullah, para sahabat masa itu memperjuangkan Al-Quran bisa diperdengarkan oleh orang banyak, sebegitu pengorbanannya. Kenapa kita sekarang baca Quran pakai speaker asal-asalan? Tajwidnya nggak bener. Berarti kita meremehkan para sahabat. Orang dulu susah untuk bisa memperdengarkan Quran supaya orang bisa dengar banyak. Sekarang udah mudah, harusnya sama kayak gitu kan. Kalau kita baca Quran asal-asalan dengan speaker, itu sama kayak nenteng bendera di ser-ser. Gak menghormati para sahabat yang dulu berjuang, sebegininya dipukulin oleh orang-orang Quraisy. Allahu Akbar. Kalau belum lancar banget, belum fase banget, silakan ngaji, jangan pakai speaker, ngapa? Ya. Di sini mah enggak kan ya? Enggak, cuma ya insyaallah ya. Allahu Akbar. Berikutnya, hadis yang ke-38 ini agak panjang, Pak. Pelan-pelan. 10 menit lagi ya. Wa haddatsani Muhammad bin Muslim bin Syihab bin Az-Zuhri. Hadis ini bersumber dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Beliau bercerita, dari Ibnu Syihab bercerita. Satu ketika ada 3 orang pemimpin kafir Quraisy, orang besar. Yang pertama Abu Sufyan, yang nanti kemudian masuk Islam.
Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, yang kemudian yang ketiga Al-Akhnas namanya, Al-Akhnas bin Syuraik. 3 orang ini ternyata kharaju lailatan yastami'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli minal laili fi baitihi. Mereka keluar untuk mengendap-endap mendengar bacaan Qur'annya baginda Rasulullah ketika sholat malam. Tapi 3 orang ini di posisi yang berbeda. Jadi Abu Jahal di sono, Abu Sufyan di sini, Akhnas di sono. Nggak ada yang tahu nih 3 orang nih. Sampai kemudian fa akhadha kullu rajulin minhum majlisan yastami'u fihi, masing-masing dengerin di tempat-tempatnya. Wa kullun la ya'lamu bi makani sahibihi, masing-masing nggak ada yang tahu ada temannya di sisi yang lain. Fabatu, mereka menginap di situ, yastami'una lahu, bahkan mendengarkan itu hatta idza tala'al fajru, sampai terbit fajar. Saking menikmatinya bacaan baginda Rasulullah. Abu Jahal ini, Pak. Abu Jahal, kalau Abu Bakar itu kita wajar. Abu Jahal mendengarkan bacaan Quran dari baginda Rasulullah sampai terbit fajar. Apa maknanya? Ini yang sering dibilang sama Gus Baha. Al-Quran itu sebetulnya persis seperti 1 + 1 sama dengan 2. Siapa yang bisa bantah? Gak bisa. Al-Quran itu persis sama 1 + 1 sama dengan 2. Gak bisa dibantah. Cuma 3 orang ini nanti kita cerita lagi ya. 3 orang tadi dengerin sampai fajar, lalu selesai Rasulullah dari salat malamnya, mereka bubaran. Papa agan ketemu lah Abu Sufyan, lah Abu Jahal, Anas, ngapain? Udah, jangan balik lagi ntar malam, besok. Ntar kalau ketahuan sama warga malu ini kita, pimpinan ya kan. Orang sehari-hari kita bilang jangan dengerin Muhammad, kita dengerin malam Muhammad kan. Tapi malam kedua balik lagi, Pak. Ya Allah, malam kedua balik lagi sampai 3 malam. 3 malam begitu lagi, pulang papagan lagi. Di malam ketiga janjian, udah pokoknya jangan ada yang balik. Kalau ada yang balik udah main ancam-ancaman dah. Oke, dah sepakat. Tapi besokan paginya Al-Akhnas datang ke rumah Abu Sufyan. Al-Akhnas datang ke rumah Abu Sufyan untuk menanyakan pendapatnya. Abu Sufyan, kira-kira apa pendapat ente dari apa yang kita dengar dari bacaan Muhammad? Kata Abu Sufyan, apa yang dia baca sebagian saya paham, sebagian saya nggak paham. Jadi 2 orang ini antara Akhnas sama Abu Sufyan ini udah rada-rada nyaman nih. 2 orang datang ke Abu Jahal. Nah ini jawaban Abu Jahal yang apa kata Abu Jahal? Akhnas, ente nanyain ana pendapat bacaan Muhammad. Perhatikan baik-baik ya. Itu Muhammad kan Bani Hashim dia kan Bani Hashim. Sedangkan Abu Jahal ini kan Bani Makhzum. Jadi beda klan. Ya, beda marga. Apa kata Abu Jahal? Bani Hashim, kita itu bersaing main mulia-muliaan. Dia ngasih makan orang miskin, kita juga ngasih makan orang miskin. Dia pokoknya berlomba-lomba dalam kebaikan. Sampai kita dalam posisi yang sama. Dia baik, kita baik. Tiba-tiba Bani Hashim mengatakan, Bani Makhzum, nih di kelompok kita ada Nabi. Lah bagaimana ngelawannya ini? Tuh kata Abu Jahal. Jadi Abu Jahal nggak mau terima apa yang dibaca Nabi Muhammad sebagai sebuah kebenaran, bukan karena dia nggak tahu itu benar, tapi dia nggak mau kalah dalam saing-saingan. Tadi kemuliaan marga tadi, gengsi, Pak. Kalau bahasa kita mah gengsi, ya, gengsi, ya. Itu kisahnya ya yang terjadi antara Abu Jahal, Al-Akhnas dan Abu Sufyan. Poinnya tadi ya, bahwa Al-Quran itu sampai Abu Jahal sebetulnya mengatakan itu benar, cuman dia nggak mau ngakuin hanya karena gengsi. Di sini ada nggak orang yang kagak mau ngikut ngaji karena gengsi? Jangan begitu ya. Ngaji sama siapa aja ya, selama itu ilmunya benar dari Al-Quran, dari hadis, dah ngaji, ambil ya. Jangan gengsi, dia mah bukan kelompok gua tuh, dia mah NU, gua Muhammadiyah ya. Capek, Pak, begitu mah ya. Dia bukan ustadz sunnah. Nah ini yang bahaya nih ya.
panutan sunnah, ngaji hadis begini panutan sunnah lagi. Allahu Akbar. Itu berarti masyil titisan Abu Jahal. Allahu Akbar. Dua lagi. Wa an Tamimin ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dina an-nasihatu qalu liman ya Rasulullah qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Rasulullah, agama adalah nasihat. Apa nasihat? Nasihat ini bukan nasihat kayak kita ngasih nasihat, bukan. Nasihat maknanya amanah. Agama ini adalah amanah. Jadi seberapa dia beragama kepada Allah, seberapa dia amanah terhadap perintah-perintah dan larangan Allah. Seberapa dia beragama kepada kitab-kitab Allah, beragama dengan Al-Quran, seberapa dia amanah dengan apa yang sudah dia pelajari daripada Al-Quran. Paham ya? Seberapa dia beragama kepada pemimpin-pemimpin, seberapa dia taat, amanah kepada tugas-tugas sebagai rakyat. Sebagaimana seberapa beragama dia terhadap rakyatnya kalau dia pemimpin, tergantung seberapa dia amanah menjalankan amanah-amanah dari rakyatnya. Jadi inna dina an-nasihah, agama adalah amanah. Gitu ya. Semakin tinggi dia menjaga amanahnya, semakin tinggi nilai agama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min ashadda ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara umatku yang paling aku cintai adalah, ini Pak, perhatikan, mudah-mudahan Allah jadikan kita golongan ini. Nasun yakununa ba'di, orang-orang yang hidup setelah saya meninggal. Yawaddu ahaduhum, mereka sangat menginginkan lau ra'ani, untuk melihat saya, bi ahlihi wa malihi, walaupun mengorbankan keluarganya dan hartanya. Allahu Akbar. Seandainya Rasulullah ada konser di GBK, penuh nggak tuh kayak Blackpink kemarin? Allahu Akbar. Jadi tinggal kita kaca diri kita. Cirinya adalah berjumpa dengan azan ya. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Alhamdulillah sudah khatam 40 hadis. Saya ijazahkan kitab ini. Nanti ada ijazahnya, insyaallah saya kirim by PDF aja. Saya sebutkan kitab-kitabnya, ada 20 kitab hadis insyaallah. Dari Syekh Yahya bin Abdul Razak Al-Ghawthani, dari gurunya Syekh Yasin sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dina kudun tadzakkar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, terakhir dari saya Pak, karena ini terakhir ya, mohon maaf atas kesalahan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.